bangunan ini saat itu bentuknya yang sangat fenomenal ya, sehingga menimbulkan banyak tafsir lah. Ada yang menyebut ini mirip kura-kura, ada yang menyebut ini mirip kepakan sayap burung yang mau terbang, macam-macam. Tapi pada esensinya ini menunjukkan kebaruan. Jadi desain dari gedung ini sepertinya melampaui zamannya. Dia didesain pada tahun 60-an, tapi ternyata desain ini yang sekarang kita lihat sampai hari ini pun masih sangat menarik dengan begitu banyak ragam tafsir. Tapi itulah gagasan besar dari Konevo yang mengandung unsur kebaruan, progresif, ya, dan kesetaraan. Jadi artinya gedung yang tadinya fungsinya untuk menjalankan konferensi, dia akan beralih fungsi menjadi tempat sidang MPR gitu ya. Dalam artian di sini sidang umum kelima MPRS. Kompleks MPR, DPR, DPD sekarang ini awalnya dibangun untuk tujuan yang berbeda. Dan sejarahnya itu berawal setidaknya dari konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 sampai dengan 24 April 1955. Konferensi Asia Afrika adalah konferensi yang diselenggarakan untuk mengakomodasi aspirasi negara-negara Asia Afrika untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dunia tanpa penjajahan. Indonesia sebagai motor konferensi Asia Afrika waktu itu juga mendorong negara-negara peserta untuk bergabung dengan PBB supaya bisa berpartisipasi aktif mewujudkan cita-cita membangun dunia baru, tata dunia baru yang tanpa penjajahan dan tanpa penindasan. Namun setelah negara-negara Asia Afrika bergabung dengan PBB, Bung Karno melihat bahwa PBB masih didominasi negara-negara barat dan kurang memperhatikan aspirasi negara-negara dunia ketiga. Pada tahun 1965, pertengahan 1965, Bung Karno diwawancarai oleh dua orang wartawan, satu dari Jerman, satu lagi dari Amerika. Dia mengatakan struktur kekuasaan PBB saat itu sudah tidak lagi bisa mengakomodasi kebutuhan dunia saat itu. Artinya Bung Karno dalam wawancara itu mengkritik bahwa PBB itu sudah 20 tahun didirikan semenjak Perang Dunia Kedua usai. Nah, dalam 20 tahun perjalanan dinamika geopolitik dunia saat itu dinyatakan PBB juga tidak bisa sebagai lembaga, sebagai organisasi internasional ya, yang mau menciptakan perdamaian dunia dan segala macam itu tidak bisa menampung seluruh aspirasi negara-negara yang ada di dunia waktu itu. Bahkan sangat berat sebelah. Karena organisasi ini didirikan dan ditentukan oleh para pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, namun pada tahun 65 itu yang menguasai PBB itu masih pemenang perang. Ada Amerika, Inggris, Prancis, bangsa-bangsa yang dianggap menguasai lah. Nah, ini dikritik oleh Bung Karno. Bahkan Bung Karno waktu itu mengusulkan perombakan ini semua. Dirombak. Kemudian bahkan juga dia mengusulkan markas besar PBB itu bukan di New York, bukan di Amerika. Ya, kabarnya juga Bung Karno ingin memindahkan itu ke Jakarta misalkan. Ada usulan untuk memindahkan markas PBB ke Jakarta yang letaknya itu di seberang Sarinah yang sekarang itu menjadi gedung Bawaslu. Hal itu mendorong Bung Karno kemudian menggagas gerakan Conference of the New Emerging Forces atau Konevo yang tindak lanjut dari Konferensi Asia Afrika yang meliputi 3 benua yaitu Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
CONEFO atau Conference of New Emerging Forces itu memang inisiatif dari Bung Karno sebagai tindak lanjut dari konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan pada tahun 1955. Jadi karena perkembangan geopolitik dunia sangat dinamis pada KAA, keterlibatan dari gerakan tersebut hanya dari negara Asia Afrika yang kemudian ternyata berkembang melibatkan juga negara-negara di Amerika Latin. Yang kemudian sempat ada juga penyelenggaraan Tricontinental Conference, artinya 3 benua, sempat diselenggarakan di Havana di Kuba itu tahun 1966. Namun ide untuk membangun tata dunia yang baru, kemudian menghadirkan kekuatan dunia yang baru waktu itu pasca Perang Dunia Kedua, khususnya pada negara-negara bekas koloni negara-negara Barat, itu memang sangat dinamis sekali, dimulai dari konferensi Asia Afrika, kemudian berkembang jadi Trikontinental, dan Bung Karno khususnya semenjak 1960 setelah dia menyampaikan pidato di muka PBB, di situ kemudian Bung Karno menggagas satu gerakan dunia baru yang dia beri nama New Emerging Forces. Dalam gagasan CONEFO itu, Bung Karno menempatkan Indonesia sebagai pusat dari tatanan dunia baru. Hal ini yang membuat Bung Karno mencetuskan gagasan membangun kompleks penyelenggaraan pertemuan politik internasional di Jakarta atau kompleks CONEFO. Namun saya di sini ingin meletakkan Bung Karno sebagai konsep. Jadi Soekarno sebagai konsep, bukan sebagai individu ya. Dia sebagai sebuah gagasan. Bung Karno sebagai sebuah gagasan kita dapat dipahami memang sangat progresif, dan kemudian dia sangat egaliter, setara, dia mendambakan kesetaraan khususnya bagi negara-negara yang baru merdeka. Oleh karena itu kalau kita lihat bangunan di sini itu horizontal ya. Jadi tidak terlampau mencakar ke langit dengan bentuk yang pada zaman itu bahkan sampai sekarang itu seperti ya macam-macam tafsirnya ya. Jadi macam-macam tafsir yang kita tahu. Arsitek dari bangunan Nusantara ini atau main conference building dari CONEFO ini itu Suyudi. Dia sendiri memang mendesain bangunan ini saat itu bentuknya yang sangat fenomenal ya, sehingga menimbulkan banyak tafsir lah. Ada yang menyebut ini mirip kura-kura, ada yang menyebut ini mirip kepakan sayap burung yang mau terbang, macam-macam. Tapi pada esensinya ini menunjukkan kebaruan. Nah, ini yang semangat kebaruan ini yang juga diserap ya sebagai konsep, sebagai ide dari desain bangunan ini yang sejalan, sejajar dengan gagasan Bung Karno tentang dunia yang baru itu sendiri. Jadi desain dari gedung ini sepertinya melampaui zamannya. Dia didesain pada tahun 60-an, tapi ternyata desain ini yang sekarang kita lihat sampai hari ini pun masih sangat menarik dengan begitu banyak ragam tafsir. Tapi itulah gagasan besar dari CONEFO yang mengandung unsur kebaruan, progresif, ya, dan kesetaraan. Kompleks CONEFO inilah yang sejak 1968 dijadikan kompleks parlemen atau saat ini dikenal sebagai kompleks MPR, DPR, dan juga DPD Republik Indonesia. Pembangunan kompleks CONEFO diawali dengan sayembara yang dimenangkan oleh arsitek bernama Suyudi Wirjoatmojo. Pada rancangan Suyudi, kompleks CONEFO terdiri dari 5 bangunan, yaitu yang pertama gedung konferensi utama atau Main Conference Building, yang kedua gedung konferensi pers, PR Center, kemudian juga ada Sekretariat Building atau gedung sekretariat, gedung perjamuan untuk tamu-tamu untuk delegasi negara-negara tersebut atau banquet hall, dan juga gedung auditorium yang terakhir, yang kelima. Sesuai dengan permintaan Bung Karno, kompleks bangunan yang bakal digunakan harus memiliki ciri khas kepribadian Indonesia, tapi juga harus merepresentasikan modernisme dan menjawab tantangan zaman pada masa itu juga dan masa-masa setelahnya. Jadi semacam visi yang lebih jauh lagi dari zaman waktu itu. Dari 5 bangunan itu, bangunan yang paling mencolok adalah gedung konferensi utama.
Sebab gedung konferensi utama memiliki atap yang berwarna hijau dan tampak seperti kubah yang terbagi dua. Pembangunan kompleks Konevo ditandai dengan pemasangan tiang pancang pada 19 April 1965. Pada acara pemancangan tiang pertama tersebut, beberapa delegasi dari negara-negara Asia Afrika juga ikut hadir. Salah satu hal yang perlu diingat adalah proyek ini digarap dengan prinsip padat karya sebagai perwujudan semangat kemandirian dan kesetaraan. Selain tenaga-tenaga profesional, proyek ini melibatkan berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan calon pegawai negeri sipil. Itu Soekarno berpidato di bulan Februari tahun 66. Soekarno itu berpidato di depan karyawan proyek Konevo. Dalam pidatonya itu Soekarno menggambarkan bahwa negara-negara seperti Indonesia ini harus mampu menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Salah satunya lewat apa? Lewat konferensi Konevo itu, makanya bangun gedung. Jadi Soekarno menyemangati para karyawannya, para pegawai-pegawai, dulu ada namanya komando ya, komando pembangunan khusus Konevo itu, Koponev. Nah itu disemangati oleh Soekarno di pidato tersebut, dan Soekarno dengan pidato yang berapi-api menyemangati bahwa nggak boleh selesai di bulan Agustus, tanggal 17 Agustus, tetapi kita majukan 31 Juli 1966 gedung Konevo ini harus selesai. Gedung Nusantara di mana kita berada ini dibangun untuk persiapan penyelenggaraan Conference of New Emerging Forces Konevo yang sejatinya harusnya diselenggarakan pada bulan Agustus 1966. Namun karena ada beberapa peristiwa yang kita kenal, peristiwa 65, sehingga konferensi tersebut urung diselenggarakan. Namun sejarah telah mencatat konferensi tersebut tidak terlaksana. Namun semangat dan visi Bung Karno untuk pembebasan bangsa-bangsa yang masih terjajah, bahkan keinginan dia untuk menyetarakan diri dengan bangsa-bangsa lain yang merdeka di dunia, itu terserap di dalam bangunan-bangunan ini, terserap di dalam bangunan yang kemudian digunakan sebagai gedung DPR MPR ini. Namun setelah ada gejolak gedung tersebut beralih fungsi. Nah itu bisa kita lihat buktinya di arsip Menek Equine tahun 67 sampai 73. Ada yang dinamakan, di sini kita bisa lihat arsip dari Presidium Kabinet Ampera. Ya, Presidium Kabinet Ampera ini tanggal 24 Oktober tahun 66. Nah, ketika itu Soeharto sebagai Presidium Kabinet Ampera itu mengirimkan surat kepada Ketua MPRS, ya, Ketua MPRS di Jakarta. Dengan tembusan juga ada 4 di sini, ada Menteri Utama Politik, ada Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan, dan juga Menteri Pekerjaan Umum. Dan di isi surat ini, Soeharto meminta mempertimbangkan agar gedung Konevo itu dimanfaatkan untuk penyelenggaraan sidang umum kelima MPRS. Jadi artinya gedung yang tadinya fungsinya untuk menjalankan konferensi, dia akan beralih fungsi menjadi tempat sidang MPR gitu ya. Dalam artian di sini sidang umum kelima MPRS, dan pada prinsipnya Presidium Kabinet Ampera ketika itu sudah menyetujui pertimbangan-pertimbangan ini dalam artian melihat gejala-gejala ekonomi dan politik dan sebagainya yang ekses peristiwa di tahun sebelumnya, maka pertimbangan gedung Konevo ini dialihfungsikan menjadi ruang sidang umum kelima MPRS. Nah,
Presidium Kabinet Ampera itu menginginkan agar pihak-pihak yang terkait itu segera menyelesaikan pembangunan proyek Konevo tersebut. Artinya proyeknya nggak mangkrak gitu, proyeknya jalan terus. Jadi walaupun beralih fungsi, tetapi proyek pembangunan gedung Konevo ini harus terus berjalan. Nah, itu kita bisa lihat juga di arsip yang lain bahwa pengalih fungsian dari gedung Konevo menjadi gedung sidang itu kita bisa lihat juga di arsip kementerian yang sama, yaitu Menek Equin tahun 6773. Di sini ada arsip-arsip mengenai ini ya, laporan ya. Ada laporan mengenai proyek gedung MPR atau dalam kurung ex proyek Konevo. Nah, di dalam berkas ini, di dalam arsip ini sangat lengkap digambarkan bahwa dari mulai sejarahnya kenapa gedungnya beralih fungsi, lalu misalkan ada juga gedung DPR sebelumnya yang di lapangan Banteng, itu juga dijelaskan di dalam arsip ini. Dan dalam arsip ini terdapat juga yang disebut rencana dalam garis besar pelaksanaan atau penjelasan proyek pembangunan gedung. Itu dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai selesai. Dari misalkan tahap 1 karena awalnya tujuannya sidang umum kelima MPRS. Nah, di tahap 1 ini misalkan sasaran fisiknya itu membangun aula utama atau main conference hall. Lalu ada committee room 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kalau sekarang kayak gedung Nusantara itu ya. Ada entrance hall-nya atau ruangan masuknya. Ada ruang untuk konferensi pers dan juga jalan masuk accessways. Nah, di sini sangat lengkap sampai mereka menyimpulkan bahwa pembangunan fisik ini kira-kira memakan waktu 3,5 tahun. Salah satu agenda sidang MPRS tersebut adalah pelantikan Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Pak Soeharto ya, oleh Ketua MPR Jenderal H. Nasution pada tanggal 27 Maret 1968 di gedung MPR DPR. Kemudian sejak 1968 gedung ex Konevo menjadi kantor tetap bagi Parlemen Indonesia atau kantor DPR dan juga MPR. Kini kompleks gedung MPR DPR RI tersebut sudah ditambah bangunan gedung baru sejalan dengan dinamika bangsa Indonesia dan kebutuhan yang seiring waktu terus bertambah. Pasca reformasi tahun 1998, bangunan-bangunan gedung tersebut diberi nama baru. Gedung persidangan disebut Nusantara, gedung sekretariat menjadi Nusantara 3, gedung pusat pers menjadi Nusantara 2, gedung perjamuan kini disebut Nusantara 4. Sedangkan gedung auditorium sekarang menjadi Nusantara 5.